masa lalu yang kelam, kemudian bertaubat. Beliau mengatakan, in asaitullaha ra'aitu dzalika fi khalqi zaujati wa dabati wa ahli. Kalau aku melakukan dosa, akan aku lihat dampak buruknya terjadi kepada perubahan sikap istriku, perubahan yang terjadi kepada anakku, juga kepada tungganganku, kendaraan. Jadi teman-teman hati-hati ya. Bukan kita merasa suci, enggak, hanya saling menasihati saja. Kalau ditanya dosa, tentu kita juga banyak dosa. Mungkin dosa saya lebih banyak, hanya saja Allah tutup sehingga orang tidak tahu. Kita sama-sama punya dosa dengan dosa yang berbeda. Tidak perlu saling menyalahkan, tidak perlu merasa lebih baik dari orang lain. Tugas kita datang kepada Allah, kemudian istighfar. Ya Allah, tolong ampuni semua dosa-dosaku sejak akil baligh sampai hari ini. Insya Allah diperbaiki kehidupannya. Wallahu a'lam bishawab. Dulu pakai susuk, sudah datang tempat ruqyah tapi gak bisa, sudah taubat banyak ibadah, apakah hilang? Dicabut. Ada ustadz-ustadz yang bisa mengeluarkan susuk itu, jadi dicabut susuknya. Saya pernah ngelihat ya, ada orang yang dicabut susuknya itu, keluar dari, ada yang di dahinya, ada yang di samping matanya, kayak besi kecil gitu ya. Apa dia bilang, wallahu a'lam ya. Kalau ibu sudah bertaubat, sudah diruqyah, sudah ada reaksi, insya Allah tidak akan kembali lagi. Insya Allah. Ikuti teman-teman ya, ruqyah masal, ikuti saja. Saya dulu juga pernah ikut ruqyah masal, saya belajar gimana sih proses ruqyah masal, kan saya nggak tahu. Saya belajar. Akhirnya saya bisa, saya belajar, kemudian saya ngeruqyah orang. Akhirnya di acara ruqyah masal, saya yang jadi pematerinya. Intinya apa? Saya belajar, teman-teman juga belajar. Banyak hal yang kita nggak tahu. Bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Anak ikut mantan suami, ia tidak mau berhijab, dinasihati susah. Apakah kita masih berdosa? Tidak. Selama kita sudah menyampaikan kewajiban, kita tidak akan menanggung dosanya. Yang menanggung dosanya adalah orang tua yang tidak menasihati anaknya. Ibu-ibu yang punya anak gadis, sudah akil baligh, sudah datang bulan, tolong sampaikan untuk berhijab, menutup auratnya. Kalau ibu tidak sampaikan, ibu juga memikul dosanya. Kalau ibu sudah sampaikan, ibu terbebas. Ustadz, saya sudah bilang ke anak saya kekeh Ustadz, gak mau pakai hijab. Gak apa-apa bu, ibu tidak menanggung dosa karena ibu sudah menyampaikan. Cuma jangan dipaksa, kamu harus pakai hijab, kamu. Nah, dia sudah gak mau, sudah. Nah, ibu sudah sampaikan ini kewajiban, kamu dosa loh. Dia tetap sudah, urusanmu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalau sudah akil baligh. Maka yang punya anak masih kecil sudah diajarkan agar dia ketika dewasa tidak menolak. Pergaulannya juga dijaga. Saya tahu seseorang, beliau ini punya anak kuliah di luar negeri. Dulu di Indonesia pakai hijab anaknya. Saya datang ke rumahnya, Ustadz ini anak saya, diperkenalkan. Oh begini ini kuliah di sini, kuliah di luar negeri. Begitu pulang ke Indonesia, udah lepas hijabnya. Saya tanya, kenapa? Ya Ustadz, pengaruh pergaulan begini. Nah, jadi teman-teman, kuliah di luar negeri ada baiknya, ada buruknya. Kalau berdampak positif kepada agamanya, itu baik. Tapi kalau hanya berdampak positif kepada dunianya dan menghilangkan kehidupan akhiratnya, menjadi negatif. Sudah bayar ratusan juta, miliaran. Tiba-tiba gak sholat anaknya, untuk apa? Wallahu a'lam bishawab.